Halo anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap anak-anakku semuanya selalu tetap semangat dan selalu rajin untuk belajar. Nah, jumpa lagi dengan Ibu Feby dengan pelajaran agama. Minggu ini kita akan masuk dengan pelajaran yang baru, yaitu tentang ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan tubuh. Kemana-mana harus memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak agar anak-anak bebas dari bakteri-bakteri yang mematikan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa ya anak-anak, kita harus membukanya dengan doa. Dan Ibu juga tidak lupa mengingatkan anak untuk kita berdoa bersama bagi para korban tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402. Nah, kalau anak-anak rajin menonton berita di televisi, itu ada sekitar kurang lebih 53 orang atau 53 tentara yang tenggelam bersama dengan kapal selam KRI Nanggala 402. Mari kita berdoa agar arwah mereka diterima di sisi kanan Bapa, dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan selalu sabar dan tabah untuk menghadapi kenyataan ini. Nah, anak-anak, marilah kita membuka pelajaran kita hari ini dengan doa. Ayo kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, ajarilah kami untuk mampu bersyukur, mensyukuri kebaikan-Mu karena telah mencipta kami, bersyukur karena Engkau mengasihi kami, bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami. Ajarilah kami untuk mampu mewujudkan syukur kami dengan mengasihi orang tua, guru, dan semua orang sebagaimana Engkau mengasihi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, setelah kita membukanya dengan doa, pelajaran kita hari ini Ibu berharap dapat membantu anak-anak. Yang pertama, anak-anak mampu menceritakan upacara syukur dalam agama Yahudi menurut kitab suci. Yang kedua, anak-anak mampu menceritakan pengalaman iman saat berdoa secara pribadi, di sekolah, di kamar, atau tempat ziarah. Baik anak-anak, berdasarkan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama, Ibu akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu peristiwa Musa membelah air laut menjadi dua bagian agar bangsa Israel dapat menyeberang melarikan diri dari kejaran bangsa Mesir. Nah, anak-anak, bangsa Israel merupakan bangsa yang memiliki kemampuan religius sehingga mampu melihat pengalaman serta sejarah bangsanya sebagai pengalaman dalam bimbingan Allah hingga pada masa perbudakan Mesir. Allah tetap menolong mereka melalui tangan Musa. Nah, anak-anakku yang terkasih, Ibu ingin menceritakan secara singkat pada saat itu, pada zaman dahulu, bangsa Israel itu dijajah, ditindas oleh bangsa Mesir. Mereka dipaksa kerja, dipukul dan disiksa. Nah, karena Allah mengasihi bangsa Israel, Allah berusaha untuk membebaskan bangsa Israel dengan melalui tangan siapa? Dengan melalui bantuan Musa.
Nah, ayo anak-anak kita belajar lebih dalam lagi tentang ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama. Nah, anak-anak, untuk lebih mendalami pelajaran kita hari ini, Ibu Feby akan membacakan firman Tuhan, yaitu dari Kitab Keluaran bab 12 ayat 1 sampai dengan 12. Nah, Ibu Feby harap anak-anak dapat mendengarkan bacaan firman Tuhan yang akan Ibu bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan purnama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kamu keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi berserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Nah, anak-anak, itu isi firman Tuhan dalam kitab Keluaran, yaitu yang berisikan tentang perintah. Nah, perintah apa, siapa, dan untuk apa? Ibu Feby akan menjelaskannya secara singkat agar anak-anak dapat lebih mengerti apa pesan dari bacaan yang telah Ibu Feby bacakan. Nah, anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir adalah bahwa bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Tidak akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Pada saat itu, semua bangsa Israel harus memilih anak domba. Harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Boleh mengambil domba atau kambing. Nah, anak-anak, domba itu harus dikurung sampai hari ke-14. Dan pada waktu senja
domba itu harus disembelih dan darahnya dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah-rumah orang Israel yang memakan dagingnya. Bagi umat Israel yang melaksanakan perintah Musa dan juga perintah Harun sesuai dengan firman Allah, itu akan memperoleh keselamatan. Semua anak sulung pada waktu itu akan mati jika bangsa Israel tidak menurut pada firman Tuhan. Nah, anak-anakku, pengalaman pembebasan dari perbudakan Mesir yang disebut perayaan Paskah menjadi titik tolak ungkapan syukur bangsa Israel. Mereka bersyukur atas pertolongan Tuhan dan karya Tuhan. Mereka mengalami pembebasan dan tinggal menetap di suatu wilayah menjadi suatu bangsa. Ungkapan syukur bangsa Israel tidak terlepas dari Musa yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Ungkapan syukur atau madah Musa ditunjukkan untuk mengakui kemuliaan Tuhan, pencipta yang sempurna, adil dan juga benar. Nah, anak-anakku yang terkasih, bangsa Israel itu selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu menolong mereka. Tuhan selalu memberkati mereka. Nah, untuk kita sekarang anak-anak, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk apa? Dan pastinya untuk kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita secara gratis anak-anak. Nafas kehidupan yang kita hirup setiap hari itu kita tidak membayarnya anak-anak. Itu diberikan oleh Tuhan secara gratis. Nah, oleh karena itu Tuhan sudah memberikan kita nafas kehidupan. Kita harus seling berucap syukur. Dan juga kita harus mengajak orang-orang terdekat kita, keluarga, bapak, mama, harus selalu bersyukur dalam bentuk doa, nyanyian, ataupun kita rajin pergi ke gereja. Nah, anak-anakku, ungkapan syukur dari tokoh-tokoh perjanjian lama dari bangsa Israel harus kita tiru, harus kita teruskan. Agar apa? Agar Tuhan selalu menyertai kita. Nah, anak-anakku yang terkasih, itu penjelasan Ibu Feby berkaitan dengan ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama. Nah, seperti biasa, di akhir pelajaran, Ibu Feby akan memberikan anak-anak tugas, yaitu tuliskan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Anak-anak bisa menulisnya dalam bentuk doa ataupun dalam bentuk puisi. Lalu, anak-anak kirimkan kepada Ibu Feby melalui WA. Gampang kan tugasnya? Ya gampang lah itu. Nah, Ibu Feby harap anak-anak dapat mengumpulkan tugas. Bila anak-anak belum mengerti dengan tugas yang Ibu Feby berikan, bisa bertanya kepada kedua orang tua, kepada opa oma, kepada om dan tante, atau kepada kakak di rumah. Oke anak-anak, itu saja pelajaran kita hari ini ya. Ibu harap jangan lupa untuk mengumpulkan tugas agamanya. Terima kasih ya, Ibu Feby ingin menyampaikan kepada anak-anak sudah berpartisipasi untuk mengikuti pelajaran agama yang Ibu Feby berikan. Ibu Feby harap pelajaran yang Ibu Feby berikan dapat mudah dipahami oleh anak-anakku sekalian. Sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Dan kita akan berjumpa di pelajaran agama minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.